Cak, selain tutuk telur, lagi Cak yang bisa, yang tadi hipnoterapi ada lagi mungkin? Ya kalau saya memang di klinik saya itu dengan beberapa ustadz ada jenis terapi lainnya Om. Nanti bisa lebih lanjut datang ke klinik saya itu di Jalan Manggis ya. Tapi kalau saya memang menciptakan jalur totok telur dengan cara saya seperti ini. Dan hipnoterapi serta jari keruk. Ada yang disebut jari keruk juga satu lagi. Satu lagi ya, belum ini. Gini Cak, ini Bib Eca. Ya. Bib, saya juga pernah dengar juga master totok telur juga ada juga tuh. Apa sih bedanya dengan master totok telur Bib Eca dengan yang lain? Di luar sana mungkin banyak para master juga Om. Di luar sana banyak juga suhu, tabib yang mungkin juga mempelajari hal yang sama atau mungkin sedikit beda. Tapi kalau saya sebenarnya kan master totok telur Om yang mengklaim. Iya. Tapi memang jalur saya berbeda dari yang lain. Karena saya menemukannya. Bedanya? Nah, di luar sana totok telur tuh di kaki, di tangan. Kalau Eca, kalau Tabib Eca di mana? Seluruh badan. Seluruh badan. Dan saya waktu itu memang eksperimentalnya buat orang tua saya pada waktu itu. Dan saya menemukan titik-titik ini, saya kombinasikan dan akhirnya saya publish waktu itu untuk nolong orang dan beberapa orang banyak terbantu. Kalau di tempat lain sebentar ya, cuman kaki sama tangan aja. Kalau saya kan jari, betis, paha, tangan, semua tuh ya. Lengan, punggung, perut, kepala. Semua ya. Semua. Cak, Tabib Eca nih. Selain totok telur dan aktif di klinik, juga katanya juga bikin ramuan ini ya. Ramuan herbal dan lautan rempah ya. Oh iya. Ini namanya lautan rempah. Ini yang kita minum nih Om. Oh ini. Oh, mantap terus ini ya. Saya pikir bos saya minum terus. Buat kita minum nih, sehat ya Om. Minum sambil minum Om. Iya, oke. Iya, tapi bener nih bukannya lagi promosi, emang minum ini enak sekali loh. Saya juga memang mendalami. Tadi kan Om nanya juga. Bisa apa aja Cak? Selain hipnoterapi, memang saya ada belajar meracik herbal dan rempah-rempah juga. Meracik herbal dan rempah-rempah, ramuan dan rempah-rempah. Makanya bikin lautan rempah ya. Namanya nih. Kan kayak kita kan sebagai salah satu anak bangsa yang juga ikut melestarikan kebudayaan kesehatan nenek moyang kita kan dulu kan, dari tumbuh-tumbuhan, dari rempah gitu kan Om. Bener. Itu juga kita harus lestarikan. Bukan berarti kita tidak mendukung kedokteran, justru bisa saling mendukung, bisa berkolaborasi. Jadi kita dari herbal ini sebenarnya rempah-rempah herbal itu sebenarnya memiliki efek farmakologi Om. Farmakologi. Pernah lihat tuh. Itu juga ada sekolahnya juga Cak. Iya, jadi misalnya tumbuhan tertentu dia bisa hipotensif, menurunkan tekanan darah tinggi misalnya gitu. Tumbuhan tertentu bisa menjadi antibakteri atau rimpang tertentu. Nah itu kalau semua tumbuhan juga dipelajarin. Nah akhirnya rempah-rempah yang saya pilih ini jadi ini minuman-minuman kayak di depan Om ini. Ini milik saya memang lautan rempah. Nah di sini saya kerjasama dengan Simbo. Simbo siapa tuh? Ada Simbo misterius nih. Dia sebagai eksekutor, saya sebagai formulator. Simbo. Umurnya tua apa muda, Mbok? Kalau Mbok ditebak aja. Si Mbok. Bisa tua bisa muda. Si Mbok. Kalau biasanya di Jawa tuh Mbok tuh nenek-nenek. Nenek ya. Ini Mboknya muda Pak. Tapi ada juga Mbok Bahenol katanya. Aduh, Mboknya lagi tidur ya. Gitu aja ya. Nah ini sehat nih Om, minuman buat di saat-saat pandemi kayak gini kita perlu yang sehat-sehat lah. Tapi emang ini banyak ini sih manfaatnya juga ya. Jadi masing-masing ramuan ini juga manfaatnya juga beda-beda. Beda-beda. Kayak ini kayak bir peletok nih. Ini untuk apa nih? Nih, Bib. Bir peletok itu kan bagus, di dalamnya ada secang nih. Secang itu ada, sebagai contoh simpel singkatnya aja. Secang tuh kayak pohonan yang warna merah tuh ya? Iya, ada secang, ada palanya. Nah, kalau pala nih misalnya Om sulit tidur, dia kan punya efek sedatif. Bisa menenangkan, gitu kan. Oh, pada tenang nih. Kurang lebih begitu. Dan lainnya ada jahe, ada apa, banyak manfaatnya itu. Oke. Ini juga nih. Empon. Empon susu. Isinya apa aja, Cak? Itu ada temulawak, ada susunya, ada kunyit. Manfaatnya?
Manfaatnya contohnya buat Om nih yang lambung nih. Ini Lambung. bagus nih. Oh, oke. Jadi dan semuanya imun booster. Stamina kuat gitu. Kopi rempah. Kopi rempah. Ini kopi rempah nih kalau orang-orang dulu suka bilang kopi taklim ya. Kopi taklim. Kopi taklim. Dan ini semua sebenarnya nih Om mencerminkan Jakarta ini Om. Biar Wedang rempah. Wedang enggak dong, wedang kan Jawa. Jadi maksudnya mencerminkan Jakarta itu ada filosofinya. Oh. Orang di Jakarta itu dulunya nih sejarahnya ada orang Betawi, ya kan? Ada orang Chinese, ada orang Arab, ada orang Jawa, ya kan Om? Nah itu dia. Si Bir Plat Plak orang Betawi asli. Wedang nih kan ada orang Jawa, orang Sunda. Dicampur kan? ya. Si kopi kan nih orang Arab. Gitu Om. Nah, satu lagi nanti memang akan ada keluar juga kurang lebih minuman kita. Tapi saya juga membuat ramuan yang lain Om untuk sakit-sakit yang lain, dan saya juga bekerja sama dengan pabrik obat herbal yang sudah terdaftar, yang juga ada di klinik saya, obat-obatannya yang jadi di klinik juga ada jual juga macam-macam obat herbal juga. Iya betul. Oh, lengkap banget ya, Pip ya. Lengkap. Jadi kan kita dari sisi jenis terapi ada, dari alam pikiran kita juga optimis, sehat, positif, juga ada asupan yang kita konsumsi yang juga menambah daya sembuhnya. Insya Allah seperti itu. Nih ngomong-ngomong nih Bib, mau diseriusin apa mau setengah-setengah kayak di musik? Ini kalau ini gini, jadi kalau saya di musik, saya di hal yang lain-lain memang hilang timbul Om ya. Kalau ini gini Om, ini sebenarnya bukan awalnya bukan niatan profesi Om. Nggak pernah terpikir dalam benak saya menjadi seorang tabib. Tapi yang membuat saya insya Allah akan terus berada di sini, ada satu prinsip saya Om. Hidup ini Om, mau punya posisi, pangkat, jabatan, kaya, harta, atau seperti apapun, kalau kita tidak punya kemanfaatan buat orang banyak, itu belum berarti hidup. Nah disinilah saya menemukan hidup. Ketika saya bisa bermanfaat melihat senyum-senyum orang yang ingin mencari ikhtiar sembuh dan dia sembuh. Berapa tahun aja sampai Habib menjadi menemukan ini? Prosesnya ini ya, 2 tahun. Setelah ayah sakit. Setelah lihat ayah sakit. Setelah ayah pulang 1,5 tahun, saya butuh waktu lagi untuk mengikhtiarkan ini. Ketemu guru 5 bulan bersama guru, bersama teman-teman, saya berdiskusi dan akhirnya saya buka klinik. Dan sudah direstui oleh ibu, oleh istri ya? Sudah. Dan waktu saya buka klinik, memang awalnya ini pengobatan gratis. Gratis. Nah, dan sampai hari itu pun masih gratis di hari Selasa. Tapi memang ada hari lain dengan kafalah atau berbayar, itu karena kita sekarang kan nyewa tempatnya Om. Dan buat membantu teman-teman yang ada di situ, para ustadz. Tapi sebenarnya niat saya itu hanya ingin bermanfaat aja. Ilmu saya mungkin dibanding orang-orang di luar sana masih banyak yang lebih. Tapi setidaknya saya punya komitmen untuk terus di jalan ini. Setidaknya nih ya, kan klinik saya di Jalan Manggis, Om. Adalah sedikit secercah tempat kecil dari ujung Jalan Manggis yang bisa menjadi harapan buat orang-orang yang udah putus harapan, tapi dia mencari kan alternatif, namanya mencari kan. Mencari lagi untuk menambah keyakinan dia. Mungkin dia juga ke dokter, mungkin dia juga ke tempat lain, tapi dia pengen ada satu alternatif. Ada pilihan lain yang untuk menambah motivasi dia untuk sembuh. Ya, adalah klinik kecil yang dipimpin oleh Tabib Echa di sana. Silakan untuk datang. Tabib Echa, Master Totok Telur, tapi gelarnya S2. Nah, ini apa nggak malu, Jak? Sekolah jauh-jauh, coba sekolahnya tinggi-tinggi, bertahun-tahun, kok jadi Tabib Echa jadinya? Iya. Apa nggak malu, Jak? Sebenarnya gini. Apa nggak, maksudnya gini, nggak sayang tuh dengan gelar S2, betul. Terus sekarang Echa malah memilih di luar itu bahkan ya? Betul. Memilih di luar itu dan buka praktek pula gitu. Betul. Pertanyaan Om ini juga banyak yang nanya, lu kan S2, malah orang pernah kenalnya jadi wirausaha. Kok tiba-tiba mau turun ya, megang kaki orang, kasarnya gitu. Pijit lah ya. Gitu. Kita gampangnya mijit lah, nonton lah. Itu kan megang-megang kaki orang apa gitu kan. Nah itu yang tadi saya bilang Om, ketika
itu hanya bisa saya merasakan mungkin ya, mudah-mudahan ada yang bisa merasakan juga. Ketika kita memiliki kemanfaatan buat orang, melihat dia tersenyum, bagi saya itu lebih bahagia dari harta yang banyak misalnya. Nah, ada juga guru saya pernah bilang, mungkin kita tidak dikenal penduduk dunia, tapi mungkin kita dikenal penduduk langit. Misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena kita masa nih jenggotan karena kita emang beneran pengen gini Om, waktu orang tua saya sakit, ketika orang tua kita sakit, itu bukan hanya dia yang merasakan perjuangan dampaknya dari apa yang dia rasakan ya, kesusahannya, tapi pasti lingkungan keluarga juga merasakan dong Om. Mungkin Om juga pernah merasakan dulu ya, waktu orang tua Om yang misalnya sakit. Dampaknya itu semua keluarga jadi ikut punya beban pikiran, ikut lelah mengurus. Nah, saya ingin membantu agar mudah-mudahan saya bisa meringankan itu gitu loh. Kalau dia sembuh, maka lingkungannya juga bahagia. Nah, itu yang saya rasa nggak ada bandingannya tuh. Titel saya, jabatan saya, pangkat saya, dengan rasa yang saya rasakan ketika saya bisa melihat orang-orang sembuh. Maka itu bisa terbantahkan. Artinya tadi Om bertanya, bagaimana dengan S2? Bagaimana dengan pendapat lingkungan? Yang penting saya bahagia dan Allah melihat kebahagiaan saya, itu udah cukup buat saya. Mungkin karena didorong orang tua tadi ya, amanah dari orang tua tadi juga mungkin Dan dari ayah ya. Orang tua itu betul. Itu yang akhirnya Echa, Tabib Echa sendiri akhirnya memilih untuk buka praktek ini karena amanah ayah. Betul. Walaupun memang sampai hari ini saya masih berwirausaha dan saya juga masih kadang-kadang melakukan aktivitas seni juga. Itu karena memang hobi lah Om ya, hobi dan chemistry saya. Tapi kalau di pengobatan ini itu tidak bisa saya bilang hobi, itu amanah. Amanah yang diberikan, talenta dari rahmat dari Allah yang sudah harus saya jalankan. Jadi kalau nanti di template namanya apa bawah tuh? Namanya Tabib Echa, Master Telur, apa lagi? Kalau gelarnya Tabib Echa, namanya kan Reza Sukma, Esos, MSI, CH, CHT. Banyak banget. Oh iya, sahabat Om, saya juga mau, sebenarnya tadi belum dikenalin. Echa ini adalah dari adik kandung dari artis kita yang sudah hijrah, Peggy Melati Sukma. Ya, kakak saya. Makanya tadi ada Reza Sukma. Nah, itu kan Peggy Melati Sukma. Iya, kan? Betul. Jadi kalau dulu kakaknya memang aktif di dunia entertainment, Echa juga sempat juga tuh ngikutin tuh penyanyi ya. Jadi penyanyi, dia punya grup band namanya Echa PD. Sempat lagu juga populer. Jamila Jamidong juga sempat bergabung dengan saya juga dulu di Positif Art dengan lagu Markotop waktu itu. Markotop. Ya, setelah itu hilang. Atau kemana? Tiba-tiba, lo pegang telur. Lo pegang telur aja nih. Gitu. Iya. Udah jadi tabib juga, udah master totok telur juga. Iya. Itu Cak, luar biasa ya. Jadi lihat perkembangan Tabib Echa itu emang luar biasa. Tabib Echa. Ya Om. Kan juga tadi kan ada amanah dari ayah ya kan, ya, untuk almarhum ya, untuk membantu banyak orang untuk yang berobat ya, untuk disembuhkan. Iya. Kalau kita mau hitungan komposisi ya, antara bisnis dengan mencari materi dan menyembuhkan orang dengan cara berbagi, berapa persentasinya, berapa persen? Persentasenya Om ya? Iya. 50-50 Om. Oh, jadi kalau nyari keuntungan juga, berbagi juga. Ya, kalau keuntungan sebenarnya lebih keuntungannya kepada saya kan mempekerjakan ustadz dan teman-teman yang ada di sana kan di klinik. Artinya mereka juga harus memiliki value. Mereka akan bekerja kan juga untuk menafkahi keluarganya. Yang utamanya mereka dulu tuh saya bisa membayar sewa tempat tanpa harus berhutang, alhamdulillah. Nah, sisanya ya kalaupun saya nggak dapat apa-apa, yang penting saya dapat amannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk rezeki yang lain ya, di sisi lain kan Om suka tahu kan, kita bisa berkolaborasi. Ya saya juga wirausaha dan saya juga masih aktivitas seni.
Ya di situ saya juga ada punya produk minuman. Di situ saya juga mencari subsidi silang. Seperti itu, Om. Kalau kita murni bisnis di sana juga enggak. Karena hari Selasa itu lebih ramai daripada hari-hari lainnya. Ya pengobatan gratis itu. Oke. Ramainya itu buat gratis ya? Iya, di pengobatan gratis. Walaupun di hari-hari lain ada, tapi tidak seramai di hari Selasa. Seperti itu. Biasanya kalau pengobatan gratis itu tiap hari Selasa itu berapa orang jumlahnya, Cak? Sebelum pandemi itu saya tembus sehari bisa pegang 30 orang. Dan saya sendiri. Saya sendiri. Itu 30 itu udah kita cut. Iya. Jadi yang daftar lagi untuk ke minggu selanjutnya. Waktu sebelum pandemi. Tapi pandemi kita harus batasi, Om. Kita kan juga melakukan prokes kan. Di tempat saya itu ada juga purifier, pakai masker, pakai face shield. Nah, terus juga kita cek juga suhu orang-orang datang. Nah, itu sehari 10 aja. Sekarang ini? Sampai 10 sampai 15. Sekarang ini? Iya. Dan itu jamnya kita atur. Kemarin-kemarin belum ada pandemi udah buka sampai 20 orang, 30 orang ya? Kita buka. Dan sekarang juga saya nggak sendiri. Saya sudah ada asisten yang Ustadz yang saya latih. Yang sekarang ada di ini nih? Di klinik. Di klinik di daerah mana? Di Jalan Manggis. Sahabat Om, tadi Tabib Echa juga membuka pengumuman nih. Ya, pengumuman. Kalau ada yang mampu, info ya, kalau ada yang mampu, yang ingin disembuhkan oleh Tabib Echa, yang ingin berikhtiar sembuh, Om ya? Ya, berikhtiar sembuh, datang saja ke klinik Jalan Manggis. Tabib Echa di Jalan di depan Manggis. Masjid Baitus Sholihin. Namanya Rumah Sehat Rauf. Apa namanya? Rumah Sehat Rauf. Rumah Sehat Rauf. Seperti itu. Tabib Echa ini kan multi talent nih. Bisa nyanyi, bisa ngobatin, dia motivator. Bagi waktunya gimana, Bib? Untuk Habib sendiri dengan orang tua dan juga untuk anak istri. Ya, alhamdulillah Om. Mungkin Allah berikan talenta multitasking. Ya kita memang gini. Kayak misalnya saya juga ada usaha kan, usaha minuman, usaha wedding shooting, terus kan juga almarhum meninggalkan Lido Cottage gitu kan. Nah itu masih ya di sana ya? Masih. Juga ada beberapa lainnya kayak sarung dan lain-lain. Itu saya setiap lini usaha itu emang harus ada personal in charge atau koordinatornya. Baik pun di klinik saya wewenangkan pada ustadz dan admin di sana. Jadi ketika semua itu ada personal in charge sebagai koordinatornya, maka dia bisa memberikan penjadwalan, pengaturan atau administrasinya. Nah kita fungsinya kan kalau manajer tinggal controlling, leading, staffing atau waiting. Itu seperti itu. Nah jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau di pengobatan ini seperti saya bilang, ini bukan sebuah profesi, saya anggap ini amaliyah amanah. Jadi kalau Om tanya, ini profesi tapi bukan, ini mah amanah. Oke. Justru kalau amanah itu harus komitmen Om, karena urusannya yang di atas. Kalau sama dunia kita bisa terputus, tapi kalau yang di atas harus membantu selalu. Seperti itu. Ini pertanyaan yang mungkin juga akan ditanya juga oleh sahabat Om. Kalau dokter aja pernah sakit, nah gimana dengan Tabib Echa? Pernah nggak sakit selama ngobatin pasien? Betul sekali. Pernah sakit? Pernah. Siapa yang ngobatin itu? Jadi gini, itu pertanyaan muhasabah kalau saya bilang. Muhasabah. Pertanyaan muhasabah. Sangat wajar sekali, saya juga bisa sakit. Oleh karena saya bisa sakit, saya tidak ingin orang lain sakit. Jadi ketika saya berikhtiar mereka sembuh, saya juga harus menjadi suri tauladan. Pola hidupnya harus benar, makannya harus benar, pikirannya harus positif. Ntar ngajarin orang harus sembuh, pikiran harus positif, pikirannya negatif. Nah berarti kita juga sakit sebenarnya. Oleh karena itu, kalau Om bilang pernah sakit, pernah. Itu adalah jalan kita sebagai manusia, agar kita tetap. Nah kemana Cak kalau sakit?
kita bisa berobat ke pengobatan lainnya, atau saya juga tidak terlalu fanatik. Kalau mungkin saya harus berkolaborasi dengan dokter juga sama, karena juga sama dokter juga ada yang datang ke tempat saya juga. Jadi kita tidak ada harus menyatakan bahwa kita paling baik atau kita paling benar. Semuanya di muka bumi ini niatnya baik, baik kedokteran, pengobatan alternatif, ataupun terapi lainnya. Yang penting manusianya harus yakin untuk sembuh. Siapapun yang mengobati, kalau manusianya yakin, ada hadis mengatakan Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya prasangkanya, saya yakin sembuh, saya optimis, saya mau berikhtiar, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Seperti itu. Insya Allah. Cak atau Tabib Eca lah, saya manggil biasa karena adik saya dimanggil Eca. Nggak apa-apa, Eca. Tapi saya akan lebih nyaman ketika memanggil Tabib Eca karena kan sekarang sudah jadi tabib dan jadi master totok telur. Amin ya. Boleh nggak sih dibuktiin nih, mumpung di depan kamera nih, ada nggak yang jadi mau jadi ininya apa namanya relawan? Ah ini dia sahabat saya, namanya Om Hilal nih, Bang Hilal, apa kabar Bang Hilal? Udah siap? Om Jana tuh datang sama Bang Hilal. Bang Hilal, dia sengaja. Kenapa mesti dia harus jadi korban? Jadi gini, tadi waktu saya itu tanya, mau kemana nih Om? Saya mau ke Tabib Eca. Oh, saya jadi Eca sekarang buka ini jadi tabib. Iya, saya bilang. Wah, kebetulan saya mau ikutnya mau periksa. Siapa tahu banyak penyakit saya katanya gitu. Jadi mau diperiksa aja kan? Periksa. Kalau ada penyakitnya? Silakan. Bukan. Itu ya. Permasalahannya gini Bang Hilal, saya periksa medisnya apa saya periksa kantongnya? Cek saldo dulu ya. Oke, boleh. Abis ini kita setting, nanti Bang Hilal coba ya. Coba. Ya untuk bagian tangan Omnya curang, Omnya nggak mau dilatih, Bang Hilal harus jadi korban. Nanti dia host, alasannya itu. Iya. Oke. Oke, nanti kita siapin tempatnya Om. Tapi saya coba request ya. Kalau biasanya nyembuhin orang itu kan pakai di tangan. Saya pengen di mulut dia. Biar dibuka mulutnya. Saya diem lu, bisik banget. Ada titiknya nih di mulut. Oke, kita siapin dulu nanti di sini kita coba ya Om. Ya. Bang Hilal siap-siap dulu situ. Siapin mental maksudnya. Siapin. Sahabat Om, sekarang Tabib Eca ingin membuktikan nih kalau di depan saya itu ada yang relawan mau membuktikan bahwa Tabib Eca itu mampu ikhtiar menyembuhkan penyakit yang ada di tubuhnya Bapak Hilal. Sekarang kita pakai tekniknya totok telur sama jari keruk ya Bang Hilal ya. Ya. Apa Beb? Jari keruk dan jari keruk. Oke. Bang Hilal sebelum memulai ini ada baiknya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pengobatan ini bisa menjadi manfaat. Berdoa, silakan dimulai. Ya. Jangan. Lu mau canda sih doanya. Serius lu. Lu canda lu. Canda lu. Lu bercanda. Meringgisnya Om. Lu bercanda ya. Canda lu ya. Sakit dong. Ini lah. Betul. Bisa kita apakan bagian ini. Lambung ya. Wih, lambung bener ya. Iya. Aduh. Sakit banget Om. Ketawa curang. Curang banget. Penderitaan begini. Enggak. Gue bukan lihat di nginjir, lihat mulutnya. Ini kan kalau nggak salah artis juga Om ya? Artis ya. Pelawak deh. Iya lah, komedian lah ya. Pelawak Facebooker. Produsernya Om Jana juga. Facebooker. Hah? Yang ngomong katanya. Enggak, dulu di Facebooker dia. Iya. Di tim kreatif. Biasanya mulutnya. Aduh, sakit banget Om. Sakit banget. Aduh, sakit banget. Ya banyak begadang nih Hilal nih. Liver kurang bagus. Tuh kan. Tidur loh, bener. Tidur Om, bener Om.
Nemenin dia mulu ya. Iya, kayaknya Aku jangan. gantian lagi ya. Nggak, jangan. Ada lagi yang seru. Jangan. Tapi kalau nggak sakit enggak Om. Iya, jangan sakit, pasti gue sakit. Aduh. Kalau nggak sakit nggak sakit Om. Tarik nafas, panggil, yang pelan-pelan. Allah, sehat, kasih Allah. Seger Om. Lu gue seger, gue nggak bisa. Seger Seger. Nah, gue bukan apa-apa ya. Diketahui puas bener. Iya. Kapan lagi? Oke Om. Biasanya gue selalu ngetawain dia mulu. Jangan emang di bawah aku udah setting sama oke ini. Iya. Sama fungsi Liver ya. Aduh. Jadi minum ini yang bagus lah. Apa tuh? Empos ya. Jadi Doang. Orangnya kuat ya, nggak percaya. Ini doang. Ini lembut banget. Itu baru sakit. Kan kita lembut kan kita. Emang kalau dia begitu. Saya cuma ngoles ini doang. Tuh, ini doang. Lembut. Nggak ada kita tekan. Si Om Jana itu. Aja. Kalau gini kayak gini enak lah ya. Nggak usah pakai duit, pakai jari aja ya. Langsung aja nih keluar. Ini langsung keluar. Kalau pakai duit butuh lama waktunya. Apalagi duitnya 100.000 ya kan. Ukurin dulu. Nyari recehan ya kan. Berarti nggak perlu diet dong. Bagian aja ntar habis kalau timbangan kita 80 diginiin jadi 60 gitu. Emang ini juga bisa ngurusin kan? Ngurusin. Kalau kita pakai jalan-jalan tertentu ada sih tuh. Oh, bagus Om. Ya kan? Mantap kan? Mantap. Nih, badan kan. Ini sering sakit di punggung juga nih, si Hilal nih. Benar nggak? Iya. Nanti yang Kan bisa dipercepat ini kan begini. Iya. Ini maksudnya udah enak beneran loh. Cuma dia lagi gini juga rasanya lumayan lah. Nyung. Yang jana baru pertama kali nih lihat langsung nih. Nah ini baru enaknya lah. Masa dikasih sakit dulu lah. Enak ya? Mau tidur ya? Segar banget. Dulu. Kayak keren banget Om. Di sini orang pada naginya Om. Kayak keren banget Om. Kita bikin jalur di bawah sakit, jalur di atas sih lah. Bertemu lah. Iya. Wah ini sih kalau di lokasi tidur ini ya. Kalau emang di apa namanya di tempat terapisnya ya. Iya, emang tidur lah emang lah. Iya. Ya tidur pasti di selain. Wah, jangan-jangan fase depan namanya udah ada nih Hilal. Tapi kali ini langsung deh. iya. Apa itu? Daftar langsung. Ini kalau saraf-saraf di kepala ini bagus digini. Pakai dari sumbatan yang mengakibatkan stroke. Oke. Sembuh lah. Alhamdulillah. Amin. Gimana lah rasanya? Tanya. Segar. Gimana rasanya Halal? Segar. Seger. Segar banget. Tadi kok ini lo
monyong-monyong Yang di betul. kaki itu sakit bener. Oh. Di kaki itu sakit banget, jari kaki yang kiri kanan itu. Tapi sesudah ininya lain kan ke badan kan, kalau dari kaki sampai atas di Iya. ini padahal dia baru sebentar om. Seger banget enak. Oke, tadi Eca Tabib kan mau kasih tahu setelah Boleh pakai ya? diperiksa ya kan ketahuan penyakitnya, kita pengen bukti juga telur seperti apa setelah tempel di itu ya. Kita Iya. lihat. Kita ambil dulu wadahnya, namanya wadah. Gimana Bib? Baik Bang Hilal, nah, tadi seperti aku jelasin pada Om Jana nih, Hmm. bahwa kalau memang ada gangguan tertentu di diri seseorang, kan tadi Bang Hilal udah di titik tertentunya kita stimulan ya. Ya biasanya pengalaman saya bukan berarti satu keharusan telurnya berubah nih bentuknya. Tapi kalau Bang Hilal sehat, ya itu hanya apa gangguan-gangguan yang ringan, telurnya tetap aja dibuka ya. Kayak biasa kayak telur mata sapi om. Kita lihat aja sekarang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Walaupun ini bukan satu keharusan yang dipercaya menjadi fanatik ya enggak, ini mah karena Om Jana ini pertama kali nih di Oke Om nih. Iya. Kalau di klinik sih saya nggak percaya Om. Ini. Sama kayak itu kan? Kayak minuman. Ya. Udah deh jadi kayak jus. Kok membrannya pecah ya? Kenapa sih? Itu masih kita harus teliti lebih lanjut sih Bang Hilal. Itu mungkin penjelasannya bisa bertemu di Oke Om selanjutnya. Penasaran gue. Yang jelas memang Bang Hilal ada gangguan aja di bagian titik-titik tertentu, termasuk tadi organnya kan, fungsi livernya kurang bagus. Iya. Nah insya Allah ini maksudnya satu gambaran ya berhasil terapinya. Ya kalau misalnya pengen lebih ini lagi, bagusnya saya sarankan setiap Selasa datang ke klinik saya Om. Biar kita teruskan tuntas. Di jalan Tapi ini udah sembuh dia. Alhamdulillah ini ada proses perbaikan. Cuman maksudnya saya selalu bilang kepada para pasien, kita butuh proses. Ini bagusnya Mas Hilal datang lagi minimal 3 kali ke tempat kami. Jadi untuk lebih memantapkan. Tapi ini udah dibuktikan bahwa di tubuh itu ada penyakit dengan ada gangguan terhadap fungsi organ. Ya, ini kan buktinya bahwa ini telurnya jadi begini. Nah, kalaupun misalnya dia nggak ada penyakit atau gangguannya, itu telur sudah biasa aja. Biasa aja. Coba buka aja ya nggak? Om bebek bandingin sama yang. Oh mau dibandingin yang biasa. Iya. Ini yang nggak dipakai totok ya. Ini pakai meja pengobatan. Hasilnya seperti apa? Ya gini. Coba sahabat Om bisa buktiin tadi yang ini yang sudah ditempelin di tubuhnya pengobatan, ini yang memang belum. Bang Hilal gimana rasanya? Enak kan justru? Enteng. Nah itu berarti udah Om. Alhamdulillah Om. Atas izin Allah semuanya Om. Iya. Saya ini kan hanya ikhtiar aja. Tapi bukan saya yang menyembuhkan Bang Hilal. Allah tetap Om. Gitu. Baiklah, oke Om, sudah di ujung di ujung obrolan kita yang makin seru, makin bermanfaat. Baiknya kita selesaikan aja ya. Nanti Baik, kalau mau ada yang kurang nih, kita lanjutin lagi episode berikutnya. Baik. Ya kan? Masih banyak yang kira-kira harus kupas nih. Betul. Ya kan? Bukan hanya telur, mungkin nanti yang lain-lain ya. Betul. Untuk terapi-terapi lainnya ya Om ya. Oke, tapi saya sangat Yang terapi mungkin bisa nggak? apa? Terbara bisa atau tercik dong? Kacau nih. Lu so dulu deh. Enggak, udah. Ya saya sangat terkesima atau apalah. Pokoknya sejak lama, tidak lama ketemu dengan Eca, dengan Tabib Eca tiba-tiba menjadi sosok yang Berubah seperti ini. Jadi tabib dan master. Padahal dulu Om Jana tahu gaulnya saya. Iya, dulu gimana anak band ya gitu, tiba-tiba sekarang jadi begini, jenggotan. Termasuk salah satu proses hijrah Om. Oh, Hijrahnya ke dunia pengobatan tapi.
Luar biasa ya Allah. Baik. Baiklah, jadi banyak hikmah yang di obrolan tadi yang kita dapat dari Tabib Echa. Saya salut anak muda, ya, masih peduli dengan banyak orang juga. Jadi tidak hanya mencari semata-mata materi, tapi juga di balik itu ada niat yang sangat mulia. Baiklah, untuk berikutnya kita tampilkan lagi Bapak Echa, Tabib Echa untuk tampil di Oke Om dengan topik yang berbeda. Baik. Oke Om.